Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Saputra dengan NIM C1C019149 dari kelas R13 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Sebelumnya, kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Wirmi Eka Putra SMSI selaku dosen mata kuliah penganggaran. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran biaya konversi. Yang pertama, penyusunan anggaran biaya tenaga kerja tak langsung. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung menolak produk untuk perusahaan yang memproduksi kursi rotan yang disebut tenaga kerja langsung, seperti tukang potong rotan, tukang ukur kursi rotan, tukang rakit kursi rotan, tukang ketan atau pelicin tukang kursi rotan, tukang warna kursi rotan. Adapun tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk, seperti mandor, manajer produksi, penyelia, dan lain-lain. Upah untuk tenaga kerja langsung disebut sebagai biaya tenaga kerja tak langsung, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Sedangkan upah untuk tenaga kerja tak langsung disebut biaya tenaga kerja tak langsung atau BTKTL. Biaya tenaga kerja tak langsung merupakan salah satu unsur dari biaya overhead pabrik. Upah yang dibayarkan pada tenaga kerja yang memelihara alat produksi seperti montir, mekanik, termasuk biaya pemeliharaan pabrik. Biaya pemeliharaan pabrik termasuk salah satu unsur biaya overhead pabrik. Anggaran biaya tenaga kerja langsung meliputi taksiran bagi keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kuantitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan salah satu unsur dari harga pokok produk. Harga pokok produk adalah salah satu biaya yang berkaitan dengan produk. Oleh karena itu, anggaran biaya tenaga kerja langsung diperlukan dalam pengharga pokokan produk per unit. Pengharga pokokan produk per unit sangat penting dalam penentuan harga jual. Di samping itu, juga dengan disusunnya anggaran biaya tenaga kerja langsung dapat diperkirakan keperluan kas untuk biaya tenaga kerja langsung. Untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, terlebih dahulu ditetapkan biaya tenaga kerja langsung standar per unit. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Jam standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan dengan cara yaitu menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang berlalu. Kedua, mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Yang keempat, mengadakan taksiran yang wajar. Yang kelima, memperhitungkan waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari dari faktor kelelahan. Tarif upah standar tenaga kerja langsung adalah taksiran tarif upah per jam. Taksiran upah tenaga kerja langsung. Tarif upah standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan atas dasar yang pertama, perjanjian dengan organisasi karyawan. Yang kedua, dapat upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata. Dan yang ketiga, perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Misalkan jam standar tenaga kerja langsung ditentukan untuk membuat satu botol kecap. Diperlukan waktu 0,1 jam dan tarif upah standar tenaga kerja langsung ditentukan dengan per jam yaitu Rp500. Dengan demikian, biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk untuk membuat satu botol kecap yaitu 0,1 jam dikali dengan Rp500 sama dengan Rp50. Setelah jam standar tenaga kerja langsung diterapkan, kemudian disusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Yang kedua yaitu jam
kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, diperlukan data anggaran produk dan jam standar tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai adalah sebagai berikut. JKST sama dengan 2P dikali JKSTKL. Keterangannya yaitu JKST yaitu jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. P yaitu unit ekuivalen produk. JSTKL yaitu sama jam standar tenaga kerja langsung. Yang ketiga yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung yaitu atau BTKL atau biaya tenaga kerja langsung standar atau BTKLST sebagai berikut. Anggaran BTKL sama dengan JKST dikali TUST atau P dikali BTKLSP. Yang keempat, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung terjadi untuk membiayai produksi. Artinya, bila perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi, maka biaya tersebut tidak terjadi. Besar kecilnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung bergantung pada tingkat produksi. Oleh karena itu, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung termasuk unsur biaya variabel. Biaya tenaga kerja langsung termasuk biaya variabel bila sistem upah yang digunakan sistem upah per jam atau per unit. Tetapi bila sistem upah yang digunakan sistem upah tetap seperti upah harian, upah bulanan, maka biaya tenaga kerja langsung termasuk biaya tetap. Dalam buku ini biaya tenaga kerja langsung dianggap sebagai biaya variabel. Mengenai biaya variabel akan dibahas lebih lanjut. Biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik. Periode ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam biaya overhead pabrik terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Sedangkan biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Yang kedua, penyusunan anggaran beban usaha. Beban usaha adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik selain harga pokok jualan atau cost of sales. Beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan umum. Yang pertama itu beban penjualan. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan ada yang bersifat tetap, tetapi ada juga yang bersifat variabel. Beban penjualan variabel contohnya beban komisi penjualan, beban penghapusan piutang, dan beban pernik penjualan. Beban penjualan variabel besar kecilnya dipengaruhi oleh kegiatan penjualan. Semakin banyak barang yang dijual, semakin besar beban penjualan variabel. Sebaliknya, semakin sedikit barang yang dijual, semakin kecil beban penjualan variabel. Sedangkan beban biaya tetap, contohnya beban depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, beban gaji pegawai tetap dan bagian penjualan, dan lain-lain. Beban penjualan semi variabel seperti beban promosi penjualan dan lain-lain. Biaya administrasi umum adalah administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum seperti beban gaji pemimpin dan staf, beban depresiasi peralatan kantor, beban pernik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Beban administrasi dan umum bersifat tetap. Penyusunan anggaran laba rugi. Perlu Anda ketahui bahwa dalam penyusunan anggaran laba rugi perlunya pengetahuan untuk menuliskannya. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menuliskan anggaran laba rugi, yaitu membuat format anggaran laba rugi.
Kedua, memasukkan perkiraan nilai penjualan ke dalam format anggaran penjualan. Nilai penjualan diperoleh dengan mengalihkan jumlah barang jadi yang akan diperkirakan akan dijual dengan harga jual per unitnya. Yang ketiga, masukkan data-data yang telah diberikan ke dalam format anggaran laba rugi. Informasi yang telah diberikan adalah biaya persediaan barang jadi awal, biaya produksi, beban penjualan, biaya administrasi dan umum, serta beban bunga. Yang keempat, hitung nilai persediaan barang jadi. Setelah itu hasilnya dimasukkan ke format anggaran laba rugi. Yang kelima, hitunglah beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, pendapatan, beban lain-lain dan laba sebelum pajak penghasilan. Perhatikan operasi penambahan atau pengurangan untuk memperoleh informasi-informasi di atas. Yang keenam, hitunglah perkiraan beban pajak penghasilan yang diperoleh dengan mengalihkan laba sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan badan. Yang ketujuh yaitu selesaikan penyusunan anggaran laba rugi dengan menghitung laba bersih yang dianggarkan dengan mengurangkan laba sebelum pajak penghasilan dengan perkiraan beban pajak penghasilan. Itulah hasil presentasi dari saya tentang biaya konversi dan beban usaha. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.